Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Fitriani, mahasiswa dari STMIK Hang Tuah Pekanbaru, semester 3, Prodi Sistem Informasi. Proyek yang saya buat ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Pemrograman dengan dosen Bapak Yuda Irawan. Baiklah, kita mulai dengan cara menggunakan proyek ini. Sebelumnya, saya mau menjelaskan dulu bahwa proyek Java yang saya buat ini sudah berkoneksi dengan PHP MyAdmin atau MySQL. Baiklah, di form login ini kita masukkan username dan passwordnya. Kita masukkan password. Kita klik login. Maka akan muncul form utama. Di dalam form utama ini ada 3 menu, bisa dibilang menu besarnya. Ada menu form, menu tampil data, dan transaksi. Yang pertama, kita buka menu form penumpang. Di sini di form penumpang kita hanya cukup memasukkan ID saja, ID penumpang, maka otomatis nama penumpang, alamat, dan nomor telepon akan muncul secara otomatis. Kita masukkan ID-nya, kita klik tombol cari, maka akan otomatis muncul. Kalau seandainya kita ingin mengubah, misalnya alamat dari ID penumpang KA001 kita ubah jadi yang tadinya alamatnya Pekanbaru otomatis akan berubah jadi Semarang. Kalau kita ingin menyimpan data penumpang yang baru, kita lanjutin aja ID penumpangnya. Yang terakhir tadi KA012, kita lanjut jadi KA013. Kita ganti nama penumpang, kita masukkan nama penumpangnya, misalnya nama saya Yosi Fitriani, alamatnya Pekanbaru, nomor teleponnya itu terserah kita aja. Kita simpan, maka akan otomatis tersimpan di ID penumpang selanjutnya. Seandainya ingin kita menghapusnya, klik aja tombol hapus, maka akan terhapus. Kita lanjut ke menu form harga tiket. Sama seperti form penumpang tadi, kita di form harga tiket ini kita cukup memasukkan ID keretanya saja. Misalnya kita contohkan, kita masukkan ID kereta IKA 003. Kita cari, maka akan otomatis muncul jurusan dan harga tiketnya. Kalau kita mau mengubah, seandainya kita ubah ini Madiun, kita ubah, maka akan otomatis terubah di tabelnya. Kalau kita ingin menyimpan, kita lanjutkan saja ID-nya, ID keretanya. Jadi yang terakhir kan IKA 009, kita lanjut jadi IKA 010. Kita masuk Pekanbaru, jurusannya contohnya jurusan Tangkerang. Harga tiketnya 300. Kita simpan.
maka akan otomatis tersimpan pada tabel. Kalau misalnya kita mau menghapusnya, kita klik aja tombol hapus, maka akan otomatis terhapus. Oke, kita ke menu tampil data. Kita tampil data penumpang. Di tabel data penumpang ini, semua data yang telah kita input melalui form penumpang tadi akan otomatis muncul di tampil data penumpang ini. Semuanya. Mau yang sudah kita ubah tadi, bakal muncul di sini juga. Ini tampil data harga tiket. Sama seperti tadi, semua data harga tiket yang telah kita input di form data harga tiket otomatis bakal muncul di sini juga. Baik itu mau kita ubah harganya, jurusan, bakal muncul di sini juga. Kita ke menu transaksi. Di sini ada dua menu kecilnya. Yang pertama ada form transaksi dan data transaksi. Kita masuk ke form transaksi dahulu. Di sini di form transaksi kita cukup memasukkan ID-nya saja, ID penumpang. Contohnya kita masukkan ID penumpang KA004. Kita cari, maka akan otomatis muncul nama, alamat, dan nomor telepon. Sama seperti tadi, kita cukup memasukkan ID-nya saja, ID kereta IKA002. Kita cari, maka akan otomatis muncul jurusan dan harganya. Misalnya kita mau memesan tiket dengan jumlah 5 orang, kita ketik 5-nya, kita klik hitung total, akan muncul total harga tiket keseluruhannya. Kita klik tombol simpan, maka akan otomatis muncul pembelian tiket baru. Oke. Kita tampilkan data transaksi yang tadi dalam tabel. Jadi data yang sudah kita input tadi di form transaksi bakal muncul di tampil data transaksi ini. Ya. Kalau seandainya sudah selesai melihat ini semua, menu-menu ini, kita klik tombol logout. Misalnya kita ingin masuk lagi, tapi passwordnya salah. Kita contohin ya. Kita kasih password salah. Kita login. Maka akan muncul tulisan masukkan username dan password yang benar. Kita klik OK. Kalau kita tidak ingin melanjutkan login itu, kita klik tombol exit. Oke, yang kedua, saya akan memperlihatkan coding atau script dari project Java saya. Yang tadi kan ada form login, form utama, form penumpang, form harga, form tampil penumpang, form tampil harga tiket, form transaksi, dan form tampil transaksi. Kita mulai dari form login. Di sini di dalam tombol login, di dalam form login ada dua tombol. Ada tombol login dan tombol exit.
Di dalam tombol login tadi, ini codingnya. Jadi, pada saat kita klik tombol login, ini codingnya ya. Pada saat kita klik tombol login tadi, maka dia akan otomatis berpindah ke form utama. Ini coding untuk perpindahannya. Oke. Ini coding untuk tombol exit. Dan ini ya bisa dibilang importnya, import kelasnya. Ini. Oke, kita ke form utama. Di form utama, ini public class-nya. Form utama ini sudah terkoneksi ke database. Ini nama database-nya penjualan underscore tiket underscore MHS underscore Yosi. Di dalam form utama tadi ada menu tampil harga. Ini coding menu tampil harganya. Ini coding menu tampil harga yang bakal terkoneksi ke form tampil harga. Ini coding untuk menu tampil penumpang yang bakal terkoneksi ke form tampil penumpang. Ini coding form penumpang yang bakal terkoneksi ke form penumpang. Ini coding form harga tiket yang bakal terkoneksi ke form harga tiket. Ini coding menu transaksi yang bakal terkoneksi ke form transaksi. Ini coding menu tampil transaksi dan bakal terkoneksi ke form tampil transaksi. Dan di dalam menu utama tadi, form utama tadi ada tombol logout. Ini tombol logout, tombol yang kalau kita klik dia akan terkoneksi ke form login. Oke. Kita ke form penumpang. Ini coding untuk menu, coding untuk form penumpangnya. Kita pakai tampil data. Karena setiap data yang sudah kita masukkan, kita ubah, kita hapus juga bakal tampil di tabel yang sudah kita buat tadi di form penumpangnya. Ini void tampil datanya. Ini tabel penumpang MHS underscore Yosi. Di dalam tabel penumpang itu ada ini, ada ID penumpang MHS Yosi, ada nama penumpang MHS Yosi, ada alamat MHS Yosi, dan telepon MHS Yosi. Kenapa kita pakai indeks plus titik koma? Karena biar seluruh data yang kita masukkan tuh muncul di tabel yang telah kita sediakan. Ini void cari data. Ini void cari datanya. Sama seperti tadi, diambil dari tabel penumpang mahasiswa Yosi. Dan cukup memasukkan ID penumpang mahasiswa Yosi, bakal terkoneksi atau otomatis memunculkan nama penumpang, alamat, dan telepon. Di sini ada void ubah data
Di dalam void ubah data nih, kita dapat mengubah, ada nama, alamat, telepon, ID. Dia sama seperti tadi, terkoneksi ke tabel penumpang mahasiswa. Ini coding string query-nya. Dan ini void entry data, atau bisa dibilang simpan data. Di sini dari ID, nama, alamat, dan telepon, kalau kita klik tombol simpan akan otomatis tersimpan dan muncul di tabelnya, di tabel yang di bawah tadi. Ini coding-codingnya. Dan ini void hapus data. Masih sama, terkoneksi dari tabel penumpang MHS Yosi yang ada di database tadi. Void hapus data ini menghapus ID, nama, alamat, dan telepon. Di dalam form penumpang tadi ada tombol cari, dan ini coding tombol cari. Karena jika kita memasukkan ID saja dan kita klik tombol carinya, maka akan otomatis muncul kayak nama, alamat, dan telepon. Dan kalau seandainya kita salah atau nggak ada di tabel itu ID yang kita cari atau belum tersimpan, maka akan muncul ini. Silakan masukkan ID penumpang yang dicari. Ini ada tombol ubah. Tombol ubah ini mau dari ID, nama, alamat, telepon dapat diubah. Dan langsung tampil perubahannya di tabel tersebut. Ini ada tombol simpan. Kita memasukkan ID baru, nama baru, alamat baru, telepon baru, maka akan muncul otomatis di tabel yang ada di form penumpang. Ini coding untuk tombol hapus. Jadi di coding tombol hapus nih, karena sudah terkoneksi ke ID-nya, jadi kalau ID terhapus, otomatis semua bakal terhapus. Dan kenapa ada tampil data? Karena kalau seandainya kita tidak ada tampil data, maka tidak akan berubah atau data itu tidak akan menghilang. Tidak akan menghilang. Kita perlu keluar dulu, terus masuk lagi ke form penumpang, baru dia akan hilang. Atau kita refresh di database. Di database itu otomatis bakal hilang data yang udah kita hapus tadi. Selanjutnya kita ke form harga tiket. Sama saja di form harga tiket, importnya, public class-nya juga sama. Juga memakai tampil data. Ini ada void tampil datanya. Void tampil data. Di sini kita memakai tabel harga tiket MHS Yosi. Data-data yang ditampilkan pun ID-nya, jurusan, harga, itu bakal otomatis tampil. Terus selanjutnya kita ke void cari data. Ini void cari data, codingnya.
Sama seperti tadi, kita mengambil data dari database itu dari tabel harga tiket MHS, yang kalau kita cukup memasukkan ID kereta saja, otomatis jurusan, mahasiswa, dan harga akan muncul. Dan ini void ubah data. Di sini data yang bisa diubah seperti ID, jurusan, dan harga. Kita cukup memasukkan ID saja, terus kita klik tombol cari, baru kita ubah isi dalam data yang mau kita ubah tuh. Terus kita klik tombol ubah, maka akan otomatis berubah. Ini ada void entry data, atau bisa dibilang simpan data. Data yang bisa disimpan tuh string ID, jurusan, dan harga otomatis bakal tersimpan dan bakal muncul di tabel yang sudah ada di form harga tiket tadi. Dan ini void hapus data. Void hapus data ini kalau kita hapus ID saja atau kita masukkan ID, terus kita klik tombol cari, habis itu keluar seperti jurusan dan harganya, terus kita klik tombol hapus, maka akan otomatis ID, jurusan, dan harganya ikut terhapus. Di tabel pun juga terhapus. Dan ini ada di dalam form harga tiket tadi ada tombol cari, tombol ubah, tombol simpan, dan tombol hapus. Ini coding untuk tombol carinya. Kita hanya cukup memasukkan ID saja, terus kita klik tombol cari, maka akan muncul jurusan dan harganya. Kalau seandainya kita masukkan ID yang belum tersimpan di database, misalnya kita ngasal gitu kan masukkannya, pasti akan muncul ini. Silakan masukkan ID kereta yang dicari atau ID kereta yang telah disimpan yang sudah tersedia di database gitu. Terus ini ada tombol ubah codingnya, sama seperti tadi. Misalnya kita udah cari ID ini, terus kita mau ngubah jurusannya, taruh Pekanbaru apa gitu. Terus kita klik tombol ubah, dia bakal otomatis terubah karena kita terubah di tabel, karena kita menggunakan tampil data tadi. Terus kita ke tombol simpan. Di sini tombol simpan, semua data yang udah kita simpan seperti ID, jurusan, harga yang baru kita buat, terus kita klik tombol simpan, maka akan tampil di tabel yang ada dalam form harga tiket tadi. Dan ini ada tombol hapus. Tombol hapus ini dia kalau kita cari nih ID-nya, terus muncul nih jurusan sama harganya, otomatis kalau kita klik tombol hapus, maka mau itu ID, jurusan, dan harga itu bakal terhapus karena ya mungkin mereka berkoneksi. Terus kita ke form tampil penumpang. Di dalam form tampil penumpang ini importnya masih sama, public class-nya juga sama. Kita memakai tampil data karena pada saat kita jalankan form tampil penumpang itu, maka otomatis muncul data-data yang telah kita simpan tadi. Dan ini
Ini coding untuk void tampil datanya. Nih. Kita ambil dari tabel penumpang MHS Yosi. Terus di dalam database di dalam tabel penumpang ada kolom ini. Ada ID penumpang, nama, alamat, dan telepon. Oke, kita lanjut ke form tampil harga. Di form tampil harga ini sama seperti tadi juga, coding importnya sama, public class-nya sama juga. Dia menggunakan tampil data juga, dan ini coding untuk tampil datanya. Ini coding untuk tampil data. Dia menggunakan tampil data dari tabel yang ada di database, tabel harga tiket MHS Yosi. Di dalam tabel tersebut ada ini. Ada kolom ID, kereta, kolom jurusan, dan kolom harga. Oke, kita lanjut ke form transaksi. Di dalam form transaksi masih tetap sama. Importnya sama, public class-nya sama, cuma ada tambahan di total, private in total, karena kita ada semacam hitung-menghitungnya di dalam form transaksi ini. Kita masih menggunakan tampil data karena di dalam form transaksi ada tabel yang bakal menampilkan data yang telah disimpan. Kita ini void tampil datanya. Ini void tampil data. Di sini kita mengambil dari database, mengambil tabel dari tabel data penjualan MHS Yosi. Di dalam tabel itu ada ini, ada 7 kolom, ada 8 kolom, ada 9 kolom. Ada kolom ID penumpang, nama, alamat, telepon, ID kereta, jurusan, harga, jumlah penumpang dan total. Di form transaksi ini gabungan atau relasi dari tabel penumpang dan tabel harga tiket. Itu coding untuk void tampil datanya. Karena tadi di form transaksi ada kayak mencari ID kereta sama ID penumpang, kita memakai coding cari data. Karena kita cukup memasukkan ID-nya saja, maka akan otomatis muncul seperti nama, alamat, dan nomor teleponnya. Ini untuk void cari data ID penumpang. Kita ngambil tabel dari tabel penumpang, cukup memasukkan ID-nya saja, maka akan muncul semuanya. Sama seperti tadi, kita memakai void cari data untuk ID kereta, ini codingnya, dari tabel harga tiket MHS Yosi, cukup memasukkan ID keretanya saja, maka akan otomatis muncul jurusan dan harga. Terus di dalam form transaksi tadi ada tombol entry data atau tombol simpan. Yang mana kalau sudah kita klik tombol simpan tadi, maka akan otomatis muncul di tabel yang ada di form transaksi tadi. Ini codingnya, ini codingnya panjang. Ini ada 9 kolom.
void entry data ini akan menyimpan secara otomatis data yang telah kita masukkan tadi, dan jumlah penumpang yang kita masukkan serta total dari keseluruhan harga yang harus kita bayar gitu. Ada di dalam void entry data ini, dia tuh menyimpan ID, nama, alamat, telepon, ID kereta, jurusan, harga, jumlah, dan total. Ini untuk tombol cari ID penumpang. Ini codingnya sama kayak tadi ini codingnya sama kayak coding di form penumpang tadi. Kita masukkan ID-nya saja, otomatis bakal muncul seperti nama dan alamatnya. Nama, alamat, serta nomor teleponnya. Ini untuk tombol cari kereta codingnya. Cukup kita masukkan ID-nya saja, maka akan muncul jurusan dan harganya. Dan ini ada tombol hitung, karena tadi kita menggunakan perhitungan, hitung-menghitung. Jadi kalau di jumlah penumpang tadi, harga tadi kita kali sama jumlah penumpang, maka akan muncul hasilnya di teks total harga di kotak. Jadi kayak gini, total sama dengan harga dikali jumlah penumpang, maka akan muncul teks total harga. Ini yang total tadi yang kita cari. Ini kita masukkan ini privat ini. Terus ini tombol simpannya. Jadi semua data yang sudah kita input tadi di form transaksi yang mau itu ID, nama, alamat, telepon, ID kereta, jurusan, harga, jumlah, dan total bakal tampil di tabel yang ada di form transaksi tadi. Oke, kita masuk ke form tampil transaksi. Di form tampil transaksi ini sama seperti tadi juga, importnya public class-nya cuma nggak ada pakai private in total lagi, menggunakan ini tampil data dan menggunakan void tampil data. Void tampil data. Di sini diambil dari tabel data penjualan MHS Yosi. Kolomnya berisi ID penumpang, nama, alamat, nomor telepon, ID kereta, jurusan, harga, jumlah penumpang, dan total. Tampil data ini sudah otomatis muncul juga atau ya bisa dibilang muncul juga di database-nya. Jadi seberapa banyak data yang sudah kita input di form transaksi tadi bakal muncul di tampil data dan di database-nya. Oh iya, tadi pokoknya semua form dari form utama, form penumpang, form harga tiket, form tampil penumpang, form tampil harga tiket, form transaksi, dan form tampil transaksi itu sudah terkoneksi ke database MySQL. Karena kalau tidak, dia tidak bakal bisa dijalankan. Oke,
Yang terakhir, saya akan tunjukkan apa saja tabel yang ada di dalam MySQL saya. Ini ada 3 tabel. Ada tabel data penjualan MHS Yosi, ada harga underscore tiket underscore MHS underscore Yosi, ada tabel login, dan ada tabel penumpang MHS Yosi. Kita mulai dari tabel login. Kita mulai dari tabel login. Untuk kita ketahui, di tabel login itu ada kolom username dan kolom password. Ini kolom username dan kolom password. Username-nya Yosi, passwordnya ini. Kita ke penumpang. Ada ID penumpang MHS Yosi, ada nama penumpang MHS Yosi, ada alamat MHS Yosi, dan telepon MHS Yosi. Di dalam tabel penumpang ini, apa saja yang telah kita input tadi di form penumpang otomatis bakal tersimpan di database ini. Kita lanjut ke harga tiket. Di harga tiket ada kolom ID kereta MHS Yosi, ada jurusan MHS Yosi, dan harga MHS Yosi. Di dalam tabel harga tiket ini isinya apa yang telah kita input tadi di form harga tiket otomatis bakal tersimpan di database ini. Apa yang kita ubah juga bakal tersimpan di database ini. Dan ini tabel terakhir, tabel data penjualan MHS Yosi. Ini tabel relasi dari tabel harga tiket dan penumpang, karena di dalamnya mengandung kolom yang ada di penumpang seperti ID penumpang, nama, alamat, dan telepon. Dan di tabel harga tiket ada ID kereta, jurusan, harga, jumlah, dan total. Dan semua data yang ada di tabel data penjualan MHS Yosi ini yang tadi sudah kita input di form transaksi bakal muncul di sini semua. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.